Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala amma ba'd Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ila Allahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teruslah untuk mencari perbekalan di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan, amal-amal soleh kita. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahihi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, al-yawma amalun bila hisab wal ghad hisabun bila amal. Al-yawma, pada hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Amalun, kita bisa beramal sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, bila hisab, dan amalan kita belum dibalas di dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amal ghad, adapun nanti ketika jasad telah berpisah dengan ruh, ketika kita yang sebelumnya ada di atas tanah menjadi bawah tanah, hisabun bila amal, yang ada hanyalah balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sekecil apapun keburukan pun akan dibalas dan kita akan melihat balasan tersebut. Al-ghad, nanti hisabun bila amal, yang ada hanyalah hitungan amal dan kita sudah tidak bisa beramal. Sebelum hari itu datang, mari kita perbaiki diri kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mari kita terus beribadah kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla sampai Allah menjemput kita. Jamaah salat zuhur masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga jamaah yang bisa hadir, semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita menanti-nanti syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair, sesungguhnya syafaatku aku sembunyikan untuk umatku al-kabair, yang dia melakukan dosa-dosa besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita telah memasuki tanggal 2 Jumadil Akhir, ya. Berarti kurang lebih 3 bulan lagi atau 90 hari lagi
kita akan menyongsongnya itu bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita rindu-rindukan, tiada lain adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial. Mungkin umur kita sudah ada batasnya jemaah. Mungkin ada di antara kita umurnya yang tinggal sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Bahkan ada orang yang dia sholat tarawih tapi sudah tidak sahur. Ada yang ikut sahur tapi dia tidak sempat berpuasa. Ada yang puasa tapi tidak sampai berbuka. Ini jemaah. Wa likulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa mempunyai waktu terbatas di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata, sesungguhnya kematian tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, ataupun kematian itu didahulukan walaupun sesaat. Karena memang Rasulullah SAW, beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi alfa sanatin mimma yakhluqu as-samawati wal ard wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis semua takdir makhluknya, termasuk kita manusia, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan alam raya ini 50.000 tahun sebelumnya, semua takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan ketahuilah singgasana Allah itu berada di atas air. Ini jemaah, ini hadis diriwayatkan Abdullah bin Amr ibn Al-As. Sesungguhnya takdir kita, ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Sesungguhnya takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Yamhullahu ma yasha', namun Allah bisa saja merubah takdir tersebut. Au yuthbit, atau Allah menetapkan, wa indahu umul kitab, dan hanya Allah lah yang bisa merubah apa yang ada di Lauhil Mahfuz, catatan jemaah. Maka setiap kita mempunyai ajal di dunia ini, dan kita semuanya pengen, wallahi semuanya pengen mendapati bulan Ramadan. Betul tidak jemaah? Ada tidak di antara kita yang nggak mau ketemu Ramadan jemaah? Kalau Pak Ramadan sih nggak apa-apa, ini Ramadan, semua pengen ketemu Ramadan jemaah. Pengen ya? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah sebelum masuk materi ini jemaah, dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau menceritakan di zaman Nabi SAW ada 2 sahabat, 2 orang sahabat karib masuk Islam bersama, masuk Islam berbarengan di hadapan Nabi SAW. Kemudian satu orangnya meninggal dalam satu perang, meninggal dalam satu perang. Kemungkinan orang ini mati dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun setelahnya, sahabat yang keduanya baru meninggal dunia. Dan meninggalnya bukan dalam kondisi berjihad, namun dalam kondisi sakit. Setelah sahabat yang terakhir meninggal ini, setelah disolatkan, dikuburkan, kemudian Talha bin Ubaidillah di malam harinya beliau bermimpi jemaah. Menurut kita, yang masuk surga terlebih dahulu itu siapa jemaah? Yang mati setahun yang lalu dalam jihad, atau yang mati pagi tadi matinya dalam kondisi sakit? Kira-kira yang masuk surga mana dulu Pak? Mas Zaki ngantuk, enggak apa-apa, beliau lagi istirahat. Kira-kira yang mana dulu jemaah? Yang terakhir. Yang mana? Mas Bidi? Baru meninggal. Yang mati terakhir ya. Tanya Pak Parjono yang mana? Yang setahun yang lalu. Ini khilaf para ulama ya. Perbedaan para ulama. Tanya mana yang masuk surga terlebih dahulu? Setahun yang, tapi rupanya tidak jemaah.
Tolhah ketika bermimpi, mimpinya aneh. Yang baru meninggal dunia sudah ada di dalam surga. Sudah di dalam surga. Adapun saudara yang meninggal setahun yang lalu, itu masih di luar pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sahabat yang sudah di dalam surga tadi menyuruh yang saudaranya meninggal setahun yang lalu di luar surga untuk ikut masuk surga bareng. Kemudian Tolhah pengen masuk juga jemaah surga. Akhirnya dilarang oleh kedua orang. Belum saatnya Tolhah. Akhirnya Tolhah bin Ubaidillah terbangun jemaah. Beliau masih hidup rupanya ya. Terbangun. Kemudian kaget dengan mimpinya. Bagaimana yang mati terakhir kok masuk surga? Sedangkan yang mati setahun yang lalu masih di luar surga. Maka ditanyakan pada sahabat, tidak ada yang tahu. Tolhah pun pergi kepada Nabi SAW menceritakan hal tersebut. Ya Rasulullah, dulu ada 2 orang masuk Islam berbarengan. 1 orang mati kemarin, 1 mati setahun yang lalu dalam jihad. Tapi ya Rasulullah, bagaimana kok bisa setahun yang mati terakhir masuk surga? Maka jawaban Nabi SAW sambil beliau tersenyum, Alaysa qad makathallahu fil ardi sanatan. Bukankah Allah telah memberikan kesempatan bagi yang terakhir itu hidup lebih lama setahun? Jadi umur itu penting jemaah untuk menambah amal soleh. Wa qad madha alaihi Ramadan. Dan yang terakhir mati mendapati Ramadan. Wa shoma wa qam. Dia siang hari puasa, wa qam, dan di malam harinya dia apa? Qiyamul lail. Salat tarawih. Wa fa'ala ma fa'al, dan dia beramal begitu banyak di setahun itu, terutama di bulan Ramadan. Kemudian Tolhah bertanya, wa mal farqu bainahuma ya Rasulullah? Perbedaan amalan antara mereka itu apa ya Rasulullah? Yang satu meninggal dalam perang, satu mendapati Ramadan. Maka Rasul menjawab, al farqu bainahuma ka bainas samai wal ardh. Sesungguhnya perbedaan antara 2 orang tersebut bedanya sebagaimana langit dan bumi. Artinya apa jemaah? Luar biasa kesempatan bisa dapat Ramadan. Tapi Allah sudah menentukan takdir kita, umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi SAW dari sahabat Salman Al-Farisi dan juga sahabat Al-Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau bersabda, la yuraddul qada'u ila du'a. Sesungguhnya takdir Allah itu enggak akan berubah, Pak. Enggak akan apa? Berubah. Umur enggak akan bisa dirubah. Rezeki enggak akan bisa dirubah. Jodoh yang belum dapat jodoh enggak akan bisa dirubah. Illa du'a, kecuali hambaku itu bersungguh-sungguh berdoa kepadaku. Allah rubah, Pak. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di surah Ar-Ra'd tadi ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Sesungguhnya takdir itu yamhu, bisa Allah hapus, bisa Allah rubah, wa yuthbit, dan juga bisa Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab, dan hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan atas catatan di Lauhil Mahfuz. Jadi oleh sebab itu para salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu berdoa untuk pengen ketemu bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Rajab jemaah. Kebanyakan kita baru Rajab berdoa, ya Allah berkahi bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan gitu ya. 6 bulan sebelum Ramadan ya, di bulan ketiga Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa jemaah. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim lana wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini kalau doa sendirian jemaah. Allahumma, kita baca Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini perbanyak doa jemaah. Yang tahsin udah dikirim ya seminggu yang lalu pas hari ke-100. Ini jemaah berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan, keberkahan kepada kami sampai bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Dan ya Allah, hantarkan Ramadan kepada kami dengan selamat. Wa tasallamhu minna. Dan ya Allah, berikan keselamatan kepada kami semuanya. Mutaqabbala, ya Allah, terimalah ibadah kami. Dan ya Allah, dengarlah doa kami. Ini dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang sahabat itu sudah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka. Orang yang ikut perang Badar, apapun dosanya Allah ampuni. Tapi tetap para sahabat berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa datang dan mendapati Ramadan. Umur itu mungkin kayak perjanjian PKWT jemaah. Ada yang PKWT PTT mungkin ya, PKW tidak tetap atau PKWT. Misalnya tanggal 25 Desember dia sudah selesai perjanjian kerjanya. Maka kalau orang ini nggak minta ke atasan, memohon ke atasan, tanggal 24, tanggal 25 selesai juga kontrak. Tapi kalau seorang itu ngomong, Pak, saya ini masih punya anak, masih ada yang sekolah, ada yang pesantren, urusan masih banyak, tolong perpanjang kerja kontrak saya di waskita sampai 6 bulan ke depan lagi. Maka atasan itu melihat rupanya banyak kebutuhan orang ini. Allah bisa dirubah tidak PKWT-nya? Bisa jemaah, dimajukan lagi. Begitu juga umur manusia jemaah. Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal 50.000 tahun qabla ayakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu ajal sudah ditentukan. Tapi kalau kita semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin diantara kita umurnya ada kurang seminggu lagi atau 2 bulan lagi, berapa 70 hari lagi, Allah alam kita tidak tahu jemaah. Wa indahu ilmul ghaib, karena yang tahu ajal kita ya hanya Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap kita tidak akan tahu kapan Allah jemput kita. Di bumi mana Allah jemput kita itu rahasia Allah. Tapi kita orang beriman berdoa kepada Allah agar Allah memperpanjang usia kita dalam ketaatan dan keimanan. Terus meminta kepada Allah. Karena dosa kita itu masih banyak. Dosa kita itu terlalu banyak kalau kita tidak mendapati Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anda baca Quran seolah baca Quran 1000 bulan di malam itu. Anda berzikir kepada Allah seolah berzikir 1000 bulan. Anda membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni seolah-olah membaca 1000 bulan ini cuma. Kita qiyamul lail, kita puasa seolah-olah apa? Kita beribadah khairun min alfi syahr. Maka orang yang mendapati Ramadan dan orang yang mati syahid, perbedaannya amalnya antara langit dan bumi cuma. Yang kedua, agar Allah memanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan, maka jemaah mulai menyambung silaturahmi dari setelah pengajian. Menyambung apa? Silaturahim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ahabba an yabsuta fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa seseorang yang ingin Allah lapangkan urusan rezeki dunia nafkahnya, dan Allah ingin panjangkan usia umurnya dalam kebaikan dan ketaatan, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim. Al-wasilu laisa bil mukafi, Rasul bersabda, silaturahmi di sini bukan dengan orang yang sudah baik hubungannya. Walladzi qata'aka thumma wasalak,
Tapi orang yang memutus silaturahminya, kemudian engkau menyambung silaturahmi tersebut, maka hal ini yang atas izin Allah bisa memanjangkan usia seorang hamba sampai bulan Ramadan. Jemaah, sudah jemaah, jangan ada rasa saya benar dia salah, saya kakak dia adik, saya mertua dia menantu, saya orang tua dia anak, saya orang kaya dia orang miskin, saya atasan dia bawahan, saya suami dia istri. Jangan jemaah, jangan nunggu nyambung silaturahmi siapa yang menang, siapa yang benar. Khairuhum alladhi yabda'us salam. Manusia yang terbaik adalah yang memulai untuk saling mengucapkan salam. Yang nelpon duluan, yang datang duluan, yang silaturahmi duluan. Walaupun Anda benar, maka Anda lah itulah yang paling mulia. Yang paling mulia. Saya sudah pernah sampaikan, ada seseorang yang mendapatkan jaminan masuk surga, Pak, masuk surga. Sebanyak 3 hari berturut-turut dari Nabi SAW, saya dimendalikan bab rajulun min ahli jannah, akan datang dari pintu itu orang yang sudah mendapat jaminan masuk surga. Bukan sahabat besar, bukan orang yang ikut perang Badar atau perang Uhud, bukan. Cuma selama 3 hari diulangi lagi sampai para sahabat itu aneh dengan amal orang tersebut, sehingga Abdullah bin Umar ibn al-As, beliau menjadi apa? Mata-mata, mengintai, pengen tahu amalnya itu apa panjang sholatnya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, zikirnya, sholawatnya, bacaan hadisnya, dan diselidiki selama 3 hari 3 malam dengan alasan Abdullah bin Amr ini sedang bermusuhan dengan bapaknya gitu ya. Nginep 3 hari 3 malam. Malam nggak tidur, amalnya biasa. Malam pertama nggak ada yang spesial, malam kedua sama saja, malam ketiga zong semuanya, cuma nggak ada yang spesial amalnya. Sampai beliau bertanya, wahai fulan, engkau ini mendapatkan jaminan surga oleh Nabi 3 hari berturut-turut, tapi aku ngecek amalmu biasa saja, sholatnya biasa saja, bacaan Qur'annya di bawah ekspektasi, istilah di luar nurul jemaah. Tapi masuk surga jaminannya 3 kali berturut-turut. Sahabat yang lain 10 mubasyirin bil jannah itu misalnya Muawiyah min ahlil jannah itu sekali, ini 3 kali berturut-turut jemaah. Bukan karena panjang sholatnya. Apa kata beliau jemaah? Beliau mengatakan mungkin sholat Anda lebih baik dariku, bacaan Quran Anda lebih baik dariku, tapi ada satu amalan hati jemaah. Amalan hati. Orang ini beliau mengatakan sebelum saya tidur, sa'astaghfirullah liman zalamani. Aku selalu memaafkan orang-orang yang menyakitiku, dan aku minta ampunkan kepada Allah untuk mereka. Berat apa ringan ini Pak? Memaafkan orang. Berat Pak. Pasti kita itu dari kecil sampai dewasa sekarang ada orang yang jengkelin kita, ada orang yang kita mungkin dendam kesumat istilahnya. Betul itu jemaah. Wis jemaah, hilangkan rasa itu jemaah. Jaminannya surga, bukan panjang sholatnya, bukan panjang qiyamul lailnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah Ta'ala berfirman surat An-Nur surat ke-24 ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Pengen tidak kalian diampuni oleh Allah, dilupakan dosanya oleh Allah? Pengen buatan Pak? Pengen diampuni oleh Allah Pak? Pengen dilupakan kesalahannya oleh Allah? Tidak Pak? Waduh, pengen banget kita. Allah memberikan 2 kunci, wal ya'fu, maafkan kesalahan orang lain, wal yasfah, dan berlapang dada atas kesalahan orang lain. Berlapang dada itu nggak diingat-ingat lagi Pak, sudah
Itu memaafkan terus gak diingat kesalahan orang. Karena kita kadang maafin tapi masih diingat. Ya saya maafkan engkau tapi saya gak akan lupa seumur hidup. Nah ini belum sukses ini. Belum ini ya. Saya maafin Anda tapi saya gak bisa lupa dosa Anda. Saya ampuni Anda tapi kekhilafan Anda saya ingat seumur hidup. Sampai ketemu Allah nanti. Ini belum jemaah. Jadi kalau kita pengen diampuni Allah, Allah melupakan kesalahan kita, wal yafu, maafkan kesalahan orang lain, wal yasfahu, dan apa? Berlapang dada atas kesalahan dan kekhilafan orang lain. Rasulullah SAW itu punya paman tercinta selain Abu Thalib, itu namanya Al-Abbas dan Hamzah. Hamzah ini dibunuh dalam perang Uhud oleh budaknya Abu Sufyan dan Hindun binti Harb namanya Wahsy. Setelah ditombak masih belum puas jemaah, dibelek dadanya, belum puas jemaah, diambil jantungnya, diarak kota Mekah, dimakan mentah-mentah. Kira-kira kalau saudara kita digituin, kita maafin tidak jemaah? Saudara kita, paman kita dibelek dadanya, dimakan jantungnya, kira-kira kita maafin tidak cuma orang kayak gini? Bisa maafin Pak, berat ini kalau ini. Tapi Nabi SAW dalam Fathu Mekah jemaah, dengan 100.000 pasukan kaum muslimin dari Madinah, ketika Abu Sufyan dan istrinya masuk Islam, dosanya membunuh pamannya tadi salah satu dengan kayak gitu. Apa? Mereka ketakutan Rasul datang dengan kaum muslimin yang begitu banyak. Maka Rasul itu malah dimuliakan Abu Sufyan. Man aroda aminah, barang siapa pengen selamat, udkhulu baba Abi Sufyan, masuk rumahnya Abu Sufyan. Masya Allah, itu Rasulullah. Rasulullah gak dibales, gak dihina, gak diinjak, gak dibakar rumahnya. Kalau Rasul mau mudah sekali, tapi enggak, cuma barang siapa pengen selamat, silahkan masuk rumahnya Abu Sufyan. Ini cuma. Jadi ketika kita, banyak orang yang umurnya tua-tua itu, kalau ada jamaah orang tua, anak nanya sih, Pak amalannya apa Pak? Ya sudah, gak punya masalah sama tetangga, itu aja katanya. Gak punya masalah sama siapapun. Sudah, maafkan jemaah. Maafkan orang lain agar Allah memaafkan kita. Lupakan kesalahan orang lain agar Allah melupakan kesalahan kita. Itu permintaan Allah Azza wa Jalla. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Walaupun sama orang yang pernah ngutang tapi dia nggak mau bayar, ini banyak juga. Akhirnya silaturahim putus. Betul? Baik ke saudara, kadang ke teman, ke tetangga. Ya sudah jamaah, maafkan. Maafkan. Walaupun rupanya dia kaya setelahnya, tapi pura-pura lupa misalnya, ya sudah, maafkan. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 280. Kalau dia orang kesusahan, tunggu sampai dia mudah. Kalau dia kok susah ditagih, sudah sedekahkan. Wa khairul lakum, ketahuilah engkau mengikhlaskan itu jauh pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala tanpa batas. Ini jemaah, sudah hidup tenang jemaah. Ada orang yang pernah jahat kepada kita, melukai kita, menyakiti kita, tidak berbuat buruk kepada kita, kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, maafkan kesalahan orang lain, lupakan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, sebagaimana engkau ingin diampuni Allah, sebagaimana pula engkau ingin dilupakan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jemaah ya. Jangan menunggu apa, siapa yang benar, siapa yang salah. Segera jemaah. Mungkin ada di antara tetangga atau keluarga, adik kakak, kerabat kita,
yang ada urusan sampai sekarang belum tegur sapa, monggo silahkan tegur sapa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalathin famata fa finnar. Jangan sampai Anda mendiamkan saudara Anda lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati di hari keempatnya, fa finnari, maka orang ini diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Jadi mudahkan memaafkan kesalahan orang lain. Seorang mendapatkan jaminan masuk surga selama 3 hari berturut-turut oleh Nabi SAW di masjid Nabi SAW, di hadapan para sahabat Nabi SAW. Bukan sahabat kita, bukan sahabat yang ikut perang Badar, bukan sahabat yang ikut perang Uhud. Dia sahabat Ansor yang tidak dikenal. Bahkan dalam hadis gak disebutkan namanya. Saking apa jemaah, gak disebut namanya. Tapi apa jemaah, karena dia sebelum tidur selalu memaafkan orang-orang yang menyakitinya di hari itu, dan dia meminta ampunan kepada Allah untuk mereka sebelum tidur. Itu dilaksanakan olehnya. Ya Allah, maafkan istri kita, anak kita, mungkin mertua kita, mungkin tetangga kita, mungkin atasan kita, mungkin rekan kerja kita. Nah, ini jemaah, maafkan semuanya, sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang selamat di akhirat itu orang yang datang dengan hati yang bersih dari sifat dendam, dengki. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan ketika nyawa telah berpisah dengan jasad kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Mulai membersihkan hati jemaah. Ini jemaah. Afan ya, aku kurang terlalu sehat jemaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, ziyadatul birri. Ya. Yang ketiga, memperbanyak amal-amal kebaikan, meningkatkan amal-amal kebaikan ketika kita ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Thauban, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasul bersabda, wala yazidul umr illa albir, wala yazidul umr, sesungguhnya umur manusia itu nggak akan bisa ditambah, nggak akan bisa Bapak ditambah, illa albir, kecuali orang ini memperbanyak kebaikan. Kecuali orang ini apa? Semangat memperbanyak kebaikan. Sama kembali ke pegawai tadi jemaah. Ada seseorang yang PKWT-nya ini misalnya sekarang tanggal berapa Pak? 5 ya? 6 ya? 4 Desember. Dia tanggal 5 PKWT-nya selesai. Tapi dia tahu tanggal 5 itu selesai. Tanggal 1 dia kerjanya effortnya tinggi tuh. Bersihin ini, bersihin itu, yang sebelumnya berantakan jadi rapi, yang sebelumnya datangnya telat jadi semangat, yang sebelumnya pulangnya cepat jadi tepat waktu. Pokoknya semangat kerjanya tinggi selama menit-menit terakhir, hari-hari terakhir. Melihat hal ini bagaimana atasan? Dulunya males-males, sekarang tambah rajin, kerjanya bagus. Ketika mau menghentikan kerjanya gimana pimpinan ini? Sayang juga ya kalau kita berhentikan orang ini. Kerjanya bagus, semakin bagus, apalagi mau pensiun biasanya orang malas, ini malah enggak. Berarti kita karyakan lagi. Bisa saja jemaah. Karena Allah itu sangat pengasih, Allah itu sangat pemurah ya. Wala la yazidul umur illal bir, sesungguhnya umur manusia itu enggak akan bisa bertambah illal bir, kecuali orang ini apa jemaah?
semangat untuk menambah amal kebaikan, dan juga semangat untuk memperbaiki dirinya, maka Allah bisa saja memperpanjang masa kontrak hidupnya di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, jadi mengingatkan kembali bahwasannya umur manusia itu terbatas. Namun Allah taala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Tapi Allah bisa merubah semua catatan yang telah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu. Wa yuthbit, dan Allah bisa tetap enggak dirubah. Wa 'indahu umul kitab, karena yang bisa merubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau hamba itu selalu mohon kepada penciptanya untuk agar dipanjangkan usianya, bisa saja Allah merubah takdir dan umur yang seharusnya sudah terbatas tersebut sampai di bulan Ramadan. Dan yang kedua, jemaah, silatul arham, yaitu dengan menyambung silaturahmi yang putus, ya, orang ini akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya dalam ketaatan. Dan yang ketiga, jemaah, wala yazidul umr illal bir, sesungguhnya umur itu tidak akan bisa bertambah kecuali orang ini memperbanyak amal-amal soleh. Jadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, terutama orang-orang beriman, terutama tetangga, terutama kerabat, terutama saudara dekat kita, jemaah, terutama orang tua kita, jemaah. Ya, karena ada orang yang putus hubungan dengan orang tuanya, ada. Jangan sampai, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, tingkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada 15 menit, mungkin bisa ada 1-2 pertanyaan dari jamaah. Kalau ada pertanyaan mengenai takdir, maqadir kulli syai', Allah telah menetapkan segala sesuatu, salah satunya adalah umur. Namun Rasul memberikan solusi 3 hal yang harus kita usahakan agar Allah memberikan kesempatan kita agar kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Tidak ada ya? Monggo, sampean lupa namanya, Mas Indra, Hendra. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, surga itu ada 2, jemaah. Bahwasannya kuburan itu bisa menjadi satu raudhatun min riyadil jannah. Makam itu atau kuburan itu bisa menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan yang pertama, sahabat tadi masuk di taman surganya Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Masuk taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada namanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya paman Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Thalib, itu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga karena perjuangan beliau, ya, Abu Thalib, tapi dia mati dalam keadaan kafir, maka dia masuk neraka. Ya, dengan dipakaikan 2 terompah, yang dengan 2 terompah itu sampai mendidih dimahu, otaknya. Apakah itu neraka yang sebenarnya atau itu masuk ke dalam azab kubur, gitu ya? Itu sama juga, jemaah. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, itu benar surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun neraka untuk Abu Thalib itu adalah neraka yang sebenarnya sebagaimana dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, gitu ya. Atau yang kedua, surga kuburan itu kan ada 2. Yang pertama, riyadun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, atau hufratun min hufarin niran, atau lubang dari salah satu lubang-lubang api neraka. Jadi masalah ghaib kayak gini ya. Jadi kalau ditanya apakah itu surga beneran yang sudah dijanjikan oleh Allah, arduhas samawati wal ard,
yang luasnya seluas langit dan bumi itu, ataukah itu adalah bagian dari taman surga? Allahu a'lam bishawab. Yang penting dalam hadis ini, orang ini dikabarkan masuk surga. Apakah itu taman surganya Allah atau surga Allah yang nanti tapi Nabi yang pertama membukanya, gitu ya. Jadi ini masih kita nggak berani jawab juga. Allahu a'lam bishawab. Intinya yang harus kita semangati dalam hal ini adalah bahwasannya perbanyak doa, perbanyak amal soleh, memperbaiki hubungan kita dengan sesama dengan 3 wasilah itu. Semoga kita mendapati Ramadan, karena Ramadan itu bulan yang spesial, ya. Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Bahkan mendapati Ramadan bisa mengalahkan pahala jihad dan bisa menjadikan orang yang mati terakhir masuk surganya Allah lebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bahkan Nabi SAW ditanya tentang ruh di surat Al-Isra, Rasul pun menjawab, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu hak Allah, saya nggak punya hak untuk menjelaskan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Itu Nabi, apalagi saya. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami jemaah ya? Bisa ya? Bisa dijawai apakah ini surga yang sebenarnya atau taman surga? Memang ada tulisan demikian, kita nggak berani jawab. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Mas Indra? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, barakallahu fiikum untuk pertanyaannya, bagus sekali. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.